Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di sesi untuk analisa dan pembahasan. Jadi per hari ini sudah masuk 5 data, yang 4 sudah saya masukkan semua. Nanti yang satunya bertahap, enggak apa-apa. Karena memang proses masukkan data ini lumayan menyita waktu, kelihatannya aktivitas kecil sepele, tapi lumayan harus teliti dan jeli. Tapi enggak apa-apa, biasanya memang bertahap sambil jalan. Oke, saya langsung aja. Saya akan share screen dulu untuk Excel dari peserta. Sebentar, ini dia. Oke, kelihatan kan ya? Ya, jadi kita lihat di sini data dari sampel 4 peserta itu Mas Keswandi, Mas Lintang, Pak David, dan Pak Ken. Ya, saya lihat contohnya. Ini adalah perekaman pada ritme rasio 1:1, dari mulai 11 sampai 15:15. Ya, dilakukan boleh secara bertahap, juga boleh langsung. Nah, di sini kita lihat bagaimana nilai dari Pak Kuswandi. Apa nih Pak Lintang, Mas kalau angka Dukubios dengan elit itu sama apa bisa beda untuk indikator yang sama? Angkanya bisa berbeda, tetapi yang kita baca seperti yang saya bilang kemarin adalah trennya. Walaupun beda, tapi biasanya nggak begitu signifikan. Ini kan hanya proses transfer data yang dibuka sama aplikasi yang berbeda. Jadi raw datanya sih sama, hanya dibuka oleh alat HRV, dia ada algoritmanya juga untuk membaca data. Dan ini sudah standar. Jika kemudian data mentah ini dibuka oleh Kubios, juga ada algoritma juga di Kubios itu yang juga harus berdasarkan standar. Walaupun dibolehkan bagi mereka melakukan tafsiran-tafsiran. Tafsiran ini lebih kepada processingnya, bukan hasil akhirnya. Jadi memang biasanya datanya tidak begitu jauh selisihnya. Angkanya pasti lain, tapi trennya itu biasanya kan sama. Nah, kenapa saya pakai Kubios? Karena pada Elite HRV ini nilai dari VLF nggak ada, very low frequency nggak ada di Elite HRV, ya kan? Elite HRV ada total power, tetapi total powernya itu sebenarnya kan penjumlahan dari VLF, LF, dan HF. Tapi di Elite HRV karena VLF-nya nggak kebaca, kita nggak tahu. Nah, sementara VLF ini very low frekuensi, frekuensi kurang dari 0,04, itu penting untuk dilihat datanya, begitu, untuk diketahui. Nah, ini bagaimana kalau misalnya saya pakai Kubios yang mobile, yang Android atau iOS-nya, gitu kan? Nah, iya sama juga. Di Kubios yang versi mobile itu dia ya berisi data-data juga sama. Ya, kalau kita melihat tampilannya gitu kan, kalau bagi yang mereka install Kubios mobile, itu mereka akan dapatkan juga data-data aplikasinya, data-data apa namanya HRV-nya gitu kan, data-data SDNN-nya, RMSSD-nya, ada stress index-nya, JSD1, JSD2 gitu kan. Tapi memang tidak sebanyak seperti data yang dimasukkan ke dalam Kubios aplikasi versi laptop. Kalau misalnya di Kubios versi mobile itu dia, kalau nggak salah sih HRV, RMSSD, PNS Index, SNS Index, kemudian MinRR, SDNN, SD1, SD2, Stress Index. Adapun data dari masing-masing powernya itu tidak dimunculkan. Misalnya kayak VLF-nya berapa, kemudian LF-nya berapa, HF-nya berapa, itu nggak ada. Dia sudah dalam bentuk tafsiran yang umum, yang harapannya mungkin masyarakat akan lebih gampang untuk menganalisa begitu. Oke, jelas sampai situ ya. Jadi ada perbedaan. Kalau di Elite HRV dia ada LF, HF total power, kemudian frekuensinya, HF peak-nya ada, ya kan? Jadi masing-masing ada plus minusnya. Ya mungkin dibikin kayak gitu sih, dibikin kayak gitu. Oke, oke sebelum kita masuk, kita lihat pertanyaan ya, Pak David. Kemarin saya hitung peak frekuensi yang ritme
1286 ke atas kalau nggak cocok. Kalau nggak cocok hitungan frekuensinya berarti napasnya nggak bersesuaian dengan detiknya. Gitu. Jadi kan kalau detiknya ini kan audionya kan saya bikin pakai software. Jadi pasti detiknya pasti benar. Jadi ketepatan detiknya karena pakai software pasti benar. Nah, ketika dipraktekkan pada manusia, pada kita begitu, maka kita harus ngikutin detiknya. Nah, maka detik-detik yang saya pernah bilang kemarin, detik di mana kita bisa melakukan, itu biasanya cocok tuh hertznya. Artinya ketepatannya tinggi. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan detik audionya. Tapi ketika pada detik-detik yang dianggap sulit oleh tubuh kita, maka pasti kita akan ada perbedaan pada detiknya. Sehingga frekuensi yang terbentuk menjadi berselisih, jadi berbeda. Beda setengah detik aja, frekuensi yang dibentuk bisa lain. Ya kan? Nah ya nggak apa-apa, ini namanya kita lagi latihan. Cek, saya lanjut ya. Jadi bukan bukan salah audionya, tapi kita pada detik itu biasanya kurang tepat. Kurang tepat. Artinya, misalnya contoh ya, 8:16. Jadi tarik 8-nya bisa jadi benar, tapi begitu buang 16-nya bisa jadi dianggap berat. Kita nggak persis tepat 16 detik. Mungkin ada yang kecepatan, gitu kan. Kalau kelambatan ya lebih gampang, tapi biasanya mereka kecepatan. Lalu kadang-kadang di tengah jalan suka ada micro slip, sehingga pada repetisi berikutnya, misalnya 8:16-nya kan 6 menit, mungkin di menit ketiga masih benar tuh. Masuk menit keempat ada micro slip, maka itu juga bisa mengubah detiknya di tengah jalan, sehingga hertznya menjadi tidak bersesuaian. Ya, enggak apa-apa, namanya latihan. Sekarang kita lihat dulu nih, ritme 11, Mas Kuswandi, frekuensi 0,2 Hz. Nah, kita lihat frekuensi peak Hertz-nya itu ada di sini, di HF ini. Ya kan? Harusnya HF ini 0,2, tapi tidak menjadi 0,2, menjadi 0,16. Jadi Mas Kuswandi ini belum tepat untuk ritme 11 tuh. Iya, belum tepat. Ya, enggak apa-apa, kita namanya juga latihan gitu kan. Nah, kemudian pada ritme 11 ini total powernya, ini saya kasih warna kuning gitu ya. Kecil sekali. Jadi badannya sebenarnya ritme 11 itu kan ritme yang berhubungan dengan parasimpatik, ya kan, ngos-ngosan lah gampangnya. Berhubungan parasimpatik, tapi powernya rendah sekali. Nah, maka variabel lain pasti juga ikutan rendah semua di sini. Stress indeksnya tinggi. Jadi artinya ritme 11 ngos-ngosan pada saat melakukan itu dianggap oleh tubuh sebagai ritme yang bikin stres tuh. Nah, saya nggak tahu kenapa ngos-ngosan di badannya Mas Kuswandi itu dianggap sebagai stres ya. Kita harus analisa nanti, kita harus tanya jawab. SDN-nya paling kecil, gitu kan? Karena SDN yang kita harapkan itu kan nilainya di atas 20. Nah, kemudian RMSSD ini adalah indeks kebugarannya. Jadi kalau untuk melihat dari nilai HRV itu, indeks kebugaran itu dilihat pada nilai RMSSD. Ini juga kecil. Ya mungkin karena total powernya juga kecil, makanya yang lain jadi ikutan kecil semua. Stress indeksnya paling tinggi, 34. Stress indeks yang diharapkan itu biasanya kurang dari 15 atau kurang dari 10. Itu yang dianggap oleh badan stresnya itu ringan atau kecil. Ya nggak apa-apa, kita akan lihat dari analisa datanya. Ini bukan bicara baik atau buruk ya, kita hanya menganalisa berdasarkan kondisi di badannya merespon terhadap ritme-ritme itu. Ketika dilakukan ritme 22, frekuensi 0,25, ternyata tepat. Jadi ritme 22 itu mungkin karena dia sedikit lebih lambat dibandingkan 11, maka di badan, ini saya kasih warna agak merah saja ya. Nah, ini artinya 0,16 ini nggak begitu tepat. Nah, begitu ritme 22, Mas Kuswandi ini tepat sekali. Hertznya 0,25, Hertz pada saat pencatatan juga 0,25. Jadi ritmenya tepat. Nah, ketika ritmenya tepat, maka powernya berangsur-angsur naik dari 38 naik menjadi 173. SDN-nya pun hampir naik 2 kali lipat. Nah, sedangkan total power yang diharapkan itu, saya tulis ini saja ya. Total power yang diharapkan itu di atas 200 nilainya. Nah, nilai yang diharapkan untuk total power itu di atas 200. Jadi kalau belum mencapai di atas 200 ya harus latihan lagi atau melakukan intervensi-intervensi untuk menaikkan total powernya begitu. Tapi SDN-nya udah mulai naik, ritmenya pun sudah mulai tepat dilakukan, udah oke, bagus. Stress index-nya pun dia
turun pada ritme 22. Nah, begitu ritme 2,5, frekuensi 0,2 Hz yang diharapkan, ya kan? Terbentuk berapa? 0,2 Hz juga. Oh, berarti benar nih. Jadi Mas Kuswandi melakukan ritme 2,5 benar tuh. Lihat ya, walaupun beda cuma setengah detik saja, dari 22 ke 2,5 kan bedanya setengah detik aja, ya kan? Tapi kalau dilakukan dengan benar, ya harusnya akan benar. Nah, ketika harusnya benar, ya mengikutilah dia nilai-nilai yang lainnya. Karena ketepatan frekuensi itu akan bergetaran, ya kan, dengan yang diharapkan. SDN-nya pun naik dari yang semula 7, naik 2 kali lipat, menjadi 15. Total powernya dari 38, naik menjadi 163. Nah, begitu masuk ritme 33, frekuensi yang diharapkan adalah 0,167, atau kalau dibulatkan 0,17. Kalau dibulatkan. Nah, frekuensi yang dilakukan Mas Kuswan ini benar, 0,17. Berarti ritme-ritme dari mulai 22, 2,5, 33 ini bisa dikejar, ya, bisa dikejar, bisa di apa namanya dilakukan oleh Mas Kuswandi dengan baik dibandingkan ritme 1,1. Ya, enggak apa-apa. Ini nanti kita akan bisa lihat. Memang ada yang seperti itu, ada. Jadi ada tipe orang yang ketika melakukan ngos-ngosan itu justru dia makin jadi panik. Bisa saja begitu. Tapi ketika napasnya dilambatkan, nah, dia mulai ada ketenangan di situ. Ini buktinya 222 sampai 33 ini tepat semua frekuensinya. Kita lihat SDNN-nya pun naik dari 7 menjadi 19. Signifikan sekali kan. Total powernya pun naik dari yang semulanya 38 sekarang menjadi 415. Ya kan? Naiknya sampai 10 kali lipat tuh. Ya kan? Jadi artinya ritme 33 dibandingnya Mas Kuswandi ini bisa kita bilang memiliki efek yang signifikan. Nah, yang warna hijau ini adalah dari mulai nomor 1 sampai nomor 4, ini adalah bagian dari ritme parasimpatik. Jadi bisa kita bilang di badan Mas Kuswandi, jika mau latihan ritme parasimpatik, latihlah 33 atau 2,5. Nah, kira-kira begitu tuh analisanya tuh. Kenapa? Karena 33 memiliki efek terbesar, kenaikan SDN-nya, dan bisa tepat melakukannya. Total powernya pun tinggi, ya kan? Di atas 200 terpenuhi. Itu. Jadi kalau latihan ritme parasimpatik, Mas Kuswandi lakukan ritme 33 atau ritme 2,5. Nah, itu audionya ada semua di YouTube saya tuh. Jadi silahkan diambil. Nah, jadi nanti kalau memilih, pakai ritme 33 atau ritme 2,5. Jangan ritme 1,1. Kenapa? Karena efeknya kecil dan frekuensinya tidak tepat. Gitu. Nanti variasinya silakan sesuaikan saja, tapi ritmenya di badan itu cukup besar efeknya. Kemudian masuk ke ritme 44, frekuensi 0,125. Kenapa dipakai warna kuning backgroundnya? Karena 44 masuknya LF, low frequency, ya kan? Low frequency. Low frequency berarti di sini 0,125. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ya mendekati. Jadi 44 ini Mas Kuswandi bisa melakukan dengan baik, dengan tepat lah. Berarti dari mulai 22, 2,5, 2,5, 3, 3, 4, 4 itu frekuensinya benar. Nah, ketika frekuensi benar, kita lihat gede tuh, ya kan? SDNN-nya menjadi 20. Kemudian total power-nya pun gede, menjadi 464, ya kan? Dibandingkan sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ritme 55. Karena tipis, beda cuma 1 detik. Frekuensinya 0,1 Hz yang diharapkan. Mas Kuswandi pun betul, frekuensi 0,1 Hz. Jadi tepat lagi nih. Kita lihat SDN-nya pun signifikan, menjadi 22. Ya kan? Total power pun signifikan, 512. Nah, sekarang kita lihat pada yang lainnya, yang warna kuning ini ya, yang warna kuning nih. Berarti di sini kita analisa aja. Yang warna kuning ini ya, ini saya kasih warna kuning sampai sini. Nah, total power yang terbesarnya mana? 512, berarti di ritme 55, dan 925 di ritme 1010. Frekuensinya pun benar. Ketika Mas Suswandi melakukan ritme 1010 tuh 0,05 tuh hertznya. Iya kan? Ini benar, jadi bisa tepat. Nah, itulah kenapa saya
ada. Ini saya stop share dulu. Saya pakai share screen aja biar jelas. Ya, jadi itulah kenapa saya ada di sini di YouTube untuk ritme perbaikan kelistrikan jantung. Nah, ini dia nih. Ini yang 3355 10 15 15-nya. Tapi ada yang lebih ringan dari ini. Hanya 3355 10 10. Jadi cuma 3 ritme. Ah, ini dia nih, yang ini. Nah, ini dia 0,1 Hz, 0,05, dan 0,03. Nah, ini dia dari mulai 33, 55, 10 10. Nah, cocok tuh. Jadi Mas Kuswandi ini kalau latihan ritme 33, 55, 10 10, gede tuh efeknya di badan tuh. Karena ini yang menghasilkan SDNN terbesar, ya kan? Total power terbesar. Nah, itulah kenapa saya bikin ada ritme 33, 55, 10 10. Ini juga ada ritme yang perbaikan kelistrikan jantung, yang ini. Tapi kalau perbaikan kelistrikan jantung ini, dia isinya adalah 33, 55, 10 10, 15 15. Jadi ada 15 15-nya. Tapi kalau hanya untuk aritmia saja 33, 55, 10 10 sudah cukup. Dan di badan Mas Yuswandi ini ritme 33, 55, 10 10 cocok. Kenapa? Karena menghasilkan perubahan SDNN yang terbesar, perubahan total power yang terbesar di antara yang lain. Nah, kita lihat 15-15-nya, ya kan? Di sini 0,03 frekuensinya. Mas Kuswandi pun tepat tuh 15-15 bisa dilakukan 0,03. Ini menurut data loh, bukan kata saya. Ya kan? Kalau kita total powernya 1900. Nah, kelihatan total powernya 1900 ya. SDN-nya pun tinggi, 38. Nah, maka jadi kalau untuk latihan di rumah, saran saya buat Mas Kuswandi itu perbanyak ritme perbaikan kelistrikan jantung. Latihannya 33, 55, 10 10, 15 15. Jadi ketika saya bikin audio yang ini, audio ritme kelistrikan jantung 33, 55, 10 15 15 ini bukan saya ngarang-ngarang sendiri, tapi karena saya menganalisa dari ratusan atau mungkin ribuan baris HRV yang saya rekam dari pasien-pasien saya. Karena waktu itu kan saya pernah kasih gambaran kemarin gitu kan. Satu pasien aja bisa ada ratusan baris data HRV. Itu dari satu pasien. Mungkin bisa ribuan kalau sebulan. Belum kalau misalnya 10 pasien. Belum kalau 30 pasien. Belum kalau 100 pasien. Berarti mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu data yang sudah saya analisa baris-barisnya ya. Nilai-nilai dari ritme-ritmenya. Maka saya bisa tarik sebuah kesimpulan di badan kebanyakan orang, ya walaupun sebagian nanti ada berbeda antara kita akan pelajari, ternyata 33, 55, 10, 10, 15, 15 ini memiliki efek kenaikan SDNN dan total power yang signifikan. Seperti itu, ya kan? Maka itu saya buatkan audionya. Ya. Nah, di sini ada 14-14 juga naik nih tinggi nih, ya kan? 3.300, tapi biasanya ini anomali saja. Ini biasanya anomali. Kalau kita lihat tren datanya itu, lompatannya mestinya nggak di 3.000, mestinya 1.000-an lebih lah. Ini kemungkinan pada saat itu ya anomali saja. Tapi boleh juga, tidak ada masalah kalau pengen latihan 14-14 juga boleh. Audionya juga ada di YouTube saya. Tapi kalau yang untuk satu rangkaian, berdasarkan statistik, statistik saya pribadi, gitu pengalaman saya pribadi, 33, 55, 10, 15, 15 ini efeknya memiliki kenaikan SDN dan total power yang paling besar pada kebanyakan badan orang, begitu. Pada kebanyakan badan orang. Maka itulah kenapa saya bilang ini bisa dipakai untuk perbaiki. Karena 33 itu masuk pada frekuensinya parasimpatik, 55 masuk pada 55 dan 10 10 masuk pada frekuensinya simpatik, yaitu LF. Kalau 33 kan HF, 55 10 10 itu LF, 15 15 masuk pada VLF. Jadi tiga frekuensi yang dihasilkan oleh jantung itu dilatih semua. Maka kalau ini dirutinkan, dia otomatis akan
melakukan perbaikan kelistrikan jantung. Nah, mahasiswa ini cocok banget karakteristik ininya, apa namanya, badannya. Jadi saran saya dilatih.